Halo guys, perkenalkan nama aku Dede Sapitri, kelas 3A non-reguler, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Jadi hari ini aku akan menjelaskan sedikit tentang hardware dan software. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, simak video berikut. Sebelum masuk ke pembahasan hardware dan software, di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang apa itu komputer. Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan menerima hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik berupa gambar, teks, suara, ataupun video. Komputer terdiri dari 3 elemen, yaitu hardware, software, dan brainware. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian hardware. Hardware adalah semua jenis komponen pada komputer yang memiliki bentuk fisik, bisa dilihat dan dirasakan. Perangkat keras komputer adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan juga dibedakan dengan perangkat lunak yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Kedua, yaitu macam-macam hardware. Jadi di sini saya akan menjelaskan 15 macam perangkat keras beserta fungsinya. Yang pertama ada keyboard. Keyboard adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol serta melakukan perintah-perintah pada komputer. Tanpa adanya perangkat ini, pengguna tidak akan bisa mengetikkan data yang mereka inginkan. Yang kedua ada mouse. Mouse adalah perangkat keras yang berukuran kecil dan mudah digenggam, yang umumnya memiliki 2 tombol dan sebuah bola atau laser di bawahnya untuk menggerakkan kursor. Fungsinya yaitu untuk menggerakkan kursor maupun scroll, di mana keduanya akan membuat komputer bisa menjalankan perintah yang diinginkan. Kemudian yang ketiga ada joystick. Joystick adalah perangkat keras berbentuk seperti stick konsol yang memiliki banyak tombol di dalamnya. Perangkat ini digunakan untuk bermain game pada komputer. Kemudian yang keempat ada touchpad. Touchpad merupakan sebuah alat petunjuk yang menampilkan sensor pada permukaan khusus yang dapat menerjemahkan gerakan dan jari-jari pengguna ke posisi yang diinginkan. Perangkat ini memiliki cara kerja yang sama seperti mouse. Kemudian yang kelima ada compact disc. Compact disc adalah perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan pembacaan data menggunakan sistem optik yang terbuat dari bahan plastik dan berbentuk lingkaran pipih dengan lubang kecil pada bagian tengahnya. Kemudian yang keenam yaitu modem.
Modem adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Bentuk dan tipe modem bervariasi. Ada yang dicolokkan ke lubang USB seperti pada gambar, dan ada yang menggunakan fitur Wi-Fi. Kemudian yang ketujuh ada flash disk. Flash disk adalah perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan data dengan ukuran kapasitas tertentu. Yang kedelapan yaitu CD atau DVD-ROM, merupakan perangkat yang digunakan untuk membaca data atau program dari media penyimpanan data CD atau DVD. Yang kesembilan ada digitizer. Digitizer merupakan perangkat masukan yang berbentuk datar seperti papan yang memiliki beberapa tombol di bagian samping dan sebuah pena khusus. Alat ini berfungsi untuk mengubah data analog menjadi data digital. Yang ke-10 ada barcode scanner. Barcode scanner adalah alat yang berbentuk gagang dan berisi laser berwarna merah. Laser tersebut berfungsi untuk memindai barcode yang biasanya terdapat pada kemasan suatu barang. Barcode tersebut berupa suatu kode berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka menggunakan barcode scanner. Kemudian yang ke-11 ada light pen. Light pen adalah pointer elektronik yang berfungsi untuk memodifikasi dan mendesain gambar dengan monitor komputer. Bentuknya seperti pena dan tersambung ke perangkat komputer dengan kabel. Yang ke-12 ada scanner. Scanner merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mengubah data analog menjadi data digital. Perangkat ini digunakan saat ingin memindahkan data yang berbentuk hard file pada kertas menjadi bentuk soft file ke dalam komputer yang hasilnya berupa gambar atau file PDF. Ke-13 yaitu trackball. Trackball adalah perangkat keras yang bentuknya mirip dengan mouse. Hanya saja terdapat sebuah bola pada bagian tengah yang memiliki sensor untuk mendeteksi gerakan dan berfungsi sebagai alat penunjuk pada komputer. Kemudian yang ke-14 ada mikrofon. Mikrofon merupakan perangkat yang dapat mengubah suara analog menjadi suara digital. Fungsinya yaitu sebagai alat untuk merekam suara yang biasa digunakan saat konferensi atau melakukan video call. Yang terakhir ada webcam. Webcam adalah kamera real time yang gambarnya bisa diakses melalui www, program instant messaging, atau aplikasi video call yang memasukkan hasil data rekaman dan dibentuk dalam format digital. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu cara kerja hardware. Cara kerja hardware adalah didasarkan pada perintah. Ini disebut juga dengan istilah instruction set. Dengan adanya perintah tersebut, hardware bisa melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah. Adapun 3 instruksi dasar untuk menjalankan hardware adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu instruksi dasar input, yaitu instruksi yang bisa memberikan informasi kepada perangkat lunak lainnya menggunakan perantara driver. Dalam hal ini, perangkat lunak tersebut yaitu sistem operasi. Ini terjadi saat user menggunakan hardware. Kemudian, instruksi dasar proses, yaitu instruksi yang berperan untuk penengah antara proses input dan output. Instruksi ini hanya terjadi dalam suatu hardware, bukan sistem komputer secara menyeluruh. Dan yang terakhir ada instruksi dasar output, yaitu instruksi yang terjadi saat ada perintah untuk menggunakan hardware tersebut dari pengguna.
Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu pengertian software. Software adalah suatu kumpulan perintah yang dikerjakan oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Software juga dapat didefinisikan sebagai sebuah aplikasi yang tersusun dari sekumpulan kode-kode bahasa pemrograman. Software dibuat untuk memudahkan pekerjaan manusia, misalnya untuk menghitung, membuat dokumen, mengolah data, dan lain-lain. Yang kelima yaitu jenis-jenis software. Jenis software terbagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara distribusinya. Yang pertama yaitu secara umum. 1. Operating System. Perangkat lunak ini berfungsi mengelola semua perangkat keras yang terhubung ke CPU komputer. Operating System juga membantu menerjemahkan aktivitas dengan mengelola proses yang diperintah pengguna lalu disebarkan ke CPU. 2. Programming Language. Programming language adalah bahasa yang digunakan untuk menulis program. 3. Program aplikasi. Perangkat lunak ini berfungsi sesuai tujuan pembuatannya. Kemudian nomor 4 yaitu utility software atau program bantu. Merupakan suatu program untuk membantu sistem operasi. Dan yang terakhir yaitu malware atau program perusak. Malware adalah program komputer yang diciptakan dengan maksud dan tujuan utama mencari kelemahan software. Kemudian jenis-jenis software secara distribusinya. Yang pertama ada adware. Adware adalah software yang dirancang dengan tujuan membagikan iklan online secara otomatis ke dalam komputer. Yang kedua yaitu firmware. Perangkat lunak ini tidak dapat berubah jika tidak dialiri oleh aliran listrik. Yang ketiga ada freeware. Freeware adalah jenis software yang tidak memiliki batasan waktu tertentu. Namun sebagian besar perangkat lunak jenis ini memiliki fitur yang tidak cukup sempurna untuk digunakan. Kemudian yaitu malware. Malware adalah jenis software yang dianggap berbahaya jika disalahgunakan, karena malware dirancang untuk menginfeksi komputer dan merusaknya. Kemudian yang kelima ada open source. Open source adalah jenis software yang kode sumbernya bisa dibuka. Kamu juga dapat mengubah, meningkatkan, dan mendistribusikannya kembali tanpa harus membayar. Kemudian nomor 6 adalah shareware. Shareware adalah perangkat lunak yang dapat digunakan secara gratis. Jenis software ini biasanya digunakan sebagai demonstrasi dengan fungsionalitas dan waktu penggunaan terbatas. Dan yang terakhir yaitu spyware. Spyware adalah jenis software yang dirancang sebagai mata-mata setiap aktivitas user. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu cara kerja software. Yang pertama, cara kerja software aplikasi. Untuk dapat menjalankan fungsinya, semua aplikasi pasti memerlukan sistem operasi seperti Windows, Linux, Mac, atau OS lainnya. Aplikasi mungkin juga membutuhkan software lain untuk dapat bekerja. Kemudian cara kerja yang kedua yaitu cara kerja software system. Software system bekerja di balik layar. Kapanpun Anda mengoperasikannya, saat itulah software system bekerja tanpa Anda sadari. Software system menangani hardware dan software sehingga Anda bisa menjalankan aplikasi di komputer. Software system secara otomatis bekerja saat Anda menyalakan komputer dan tetap berjalan selama Anda mengoperasikannya. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jika ada kekurangan atau salah maupun hilaf, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih dan bye-bye.